Fakta terbaru muncul, saudara, dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Yogyakarta. Korban ternyata dilempar dari tebing dalam kondisi masih hidup. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan di paru-paru korban berinisial RN. Sebelum membunuh korban, ERW dan AA, pelaku pembunuhan mengajak RN untuk melaksanakan ritual di sebuah pantai di Yogyakarta. Saat memulai ritual, ERW meminta RN untuk menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Awalnya ERW mendorong RN, namun gagal hingga membuat RN curiga. Dengan berbagai cara, akhirnya pelaku membekap korban dan menggulingkannya. Kemudian ERW yang dibantu AA membekap korban hingga lemas tak sadarkan diri. AA juga sempat melakukan pelecehan pada korban ketika memegangi tubuh korban. Baik saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pembunuhan ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Solo, ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Ya, selamat siang, Ratu. Baik, Tri Widodo, bisa disampaikan karena korban dan juga pelaku ini kabarnya merupakan mahasiswa dari UNS begitu ya. Seperti apa tanggapan dari pihak kampus, Tri Widodo? Ya, Ratu, dan dapat saya sampaikan bahwasannya kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan mahasiswi yang terjadi di pantai di wilayah Gunung Kidul belakangan menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian dan pihak WNS. Hanya saja pihak kampus sejak hingga tadi malam saat kami konfirmasi belum mendapatkan informasi kejelasan informasi mengenai kedua mahasiswa tersebut, mengingat dari pihak kampus hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas yaitu Bapak Dedi Winata bahwasanya sejauh ini pihaknya masih menunggu informasi yang jelas dari pihak kepolisian, mengingat pihaknya selama ini baru mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media. Hanya saja dari berbagai media ini hanya disebutkan inisial dan umurnya saja, sedangkan nama lengkap daripada pelaku maupun daripada korban tidak disampaikan secara detail, sehingga pihak kampus belum bisa memastikan apakah itu benar-benar mahasiswa dari UNS ataukah bukan. Kemudian juga apakah mahasiswa itu sedang merupakan mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang lagi cuti atau mahasiswa yang sudah lulus begitu. Kemudian juga kalaupun itu benar menurut Pak Dedi, pihak kampus tetap akan melakukan tindakan berupa penjatuhan sanksi. Hanya saja bagaimana dan seberapa berat sanksi yang akan dijatuhkan kepada terduga pelaku maupun tersangka yang berinisial ERW yang berusia 24 tahun ini masih dalam kajian, karena memang pihak kampus nantinya apabila sudah mendapatkan informasi kejelasan dari pihak kepolisian langsung akan menelusuri data di kemahasiswaan yang bersangkutan. Kemudian rektor juga akan membentuk tim guna untuk melakukan penanganan terhadap kasus yang menimpa salah satu mahasiswa tersebut, sehingga penjatuhan sanksi apabila itu benar-benar mahasiswa WNS itu akan tepat sasaran. Ratu. Kemudian Tri, ini kan disebutkan tadi tentang pelaku dan ternyata juga ada kabar yang menyebutkan bahwa korban ini juga merupakan mahasiswa UNS. Untuk korban sendiri ini apakah juga pihak kampus masih belum mengetahui begitu identitasnya? Ya, sama dengan pelaku, Ratu, di mana dari pihak kampus sejauh ini menerima informasi baru dari media massa, baik media cetak maupun media online. Sehingga dalam informasi yang beredar di media ini, meskipun disampaikan dalam konferensi pers di Polres Gunung Kidul, namun tidak ada satupun media menurut UNS atau menurut Kepala Biro yang menyebutkan identitas detail daripada pelaku maupun korban ini sendiri, sehingga pihak kampus juga belum bisa memastikan apakah korban ini yang merupakan mahasiswa ini apakah merupakan mahasiswa aktif
kemudian ataukah mahasiswa lagi cuti atau mahasiswa yang sudah keluar seperti itu. Karena itu tadi masih masih menurut Kabiro masih hanya klaim sepihak daripada pelaku. Sehingga untuk memastikan itu UNS masih menunggu informasi yang lebih detail lagi mengenai keberadaan ataupun identitas daripada korban sekaligus daripada pelaku ini. Kemudian Tri, ini terkait dengan penangkapan. Kabarnya Kepolisian Gunung Kidul ini bekerja sama dengan Kepolisian Surakarta begitu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku di Sukoharjo. Apakah sudah diketahui seperti apa kronologi penangkapannya? Kemudian lokasi penangkapannya juga apakah sudah diketahui seperti apa, Tri? Ya Ratu, menurut informasi yang kami terima bahwasanya pelaku ini berada di wilayah Sukoharjo. Kemudian setelah penangkapan ini bermula dari Polres Gunung Kidul yang mendapatkan informasi ataupun sudah mengetahui terduga pelaku. Kemudian jajaran Polres Gunung Kidul melakukan koordinasi dengan Polrestabes Surakarta guna untuk melakukan penangkapan ataupun pengejaran terhadap pelaku. Hal itu biasa dilakukan oleh aparat kepolisian apabila pelaku tersebut berada di luar wilayah hukum Polres tersebut. Karena memang pelaku ini diketahui ataupun menurut informasi yang diterima dari kepolisian ini lagi berada di rumahnya di wilayah Sukoharjo, sehingga upaya penangkapan pun berjalan dengan lancar dengan berkat bantuan dari aparat Polres Sukoharjo tersebut. Kemudian terkait dengan pihak yang membantu ERW, yakni AA, yang membantu proses pembunuhan begitu atau aksi pembunuhan ini. Apakah sudah ada kabar terkait dengan sosok AA, kemudian sosok pelaku juga begitu mungkin dari pihak tetangga begitu karena ditangkap di rumahnya? Ya, sejauh ini menurut informasi yang Tribun Solo terima bahwasanya pelaku AA ataupun tersangka berinisial A ini merupakan tetangga dekat yang rumahnya tidak jauh dari rumah RW. Dia merupakan tetangga sekaligus teman pelaku. Begitu keduanya pun ditangkap tanpa perlawanan yang berarti oleh aparat kepolisian gabungan dari Polres Gunung Kidul dan Polrestabes Surakarta. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Kami tunggu informasi terbarunya nanti dan selamat kembali bertugas. Baik, saudara, diketahui pelaku yakni ERW sempat melakukan percobaan pembunuhan pada September lalu. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan oleh ERW di Gunung Kawi, Jawa Timur pada September 2022. Saat itu RN dibujuk untuk ikut ke Gunung Kawi dengan alasan mendoakan agar kandungannya tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan tersebut gagal sehingga ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA. AA merupakan tetangga ERW di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. ERW mengajak RN ke pantai dengan bujukan yang sama seperti saat pergi ke Gunung Kawi pada September lalu. Kali ini ERW berdalih akan melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diketahui sekitar pukul 6.30 WIB di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari, Gunung Kidul, saksi satu melihat ada orang terapung di sekitar pantai. Selanjutnya saksi satu melaporkan ke Possar dan Polsek Tanjung Sari. Selanjutnya korban dievakuasi ke tepian pantai dan dibawa ke rumah sakit Wonosari. Kronologis ungkap kasus, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama unit Reskrim Polsek Tanjung Sari melakukan penyelidikan terhadap saksi menjual bakmi Jawa. Diketahui bahwa pelaku dan korban sempat makan di warung tersebut dan kemudian petugas melakukan cek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari.
Didapati identitas dan nopol kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polresta Surakarta, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami, kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik saudara CR, alamat Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan bahwa kendaraan tersebut dirental oleh saudara ERW bersama dengan saudara AA. Didapat informasi bahwa keduanya berada di daerah Grogol, Sukoharjo. Kemudian tim Resmob Polres Gunung Kidul modus operandi bekap korban dan menggulingkan korban dari atas tebing Pantai Kukuk. Identitas korban RN, 25 tahun, Islam, alamat Banyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Identitas pelaku ERW, 25 tahun, Islam, pelajar, mahasiswa, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua AA, 37 tahun, Islam, buruh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Barang bukti yang diamankan: 1 unit All New Brio warna hitam dengan nopol AD 1382AU sebagai sarana. 1 buah KTP atas nama RN korban. 1 buah kaos lengan panjang warna belang abu-abu hitam milik korban. 1 buah jilbab warna hitam milik korban. 1 buah jaket hoodie warna hitam milik korban. 1 buah celana panjang warna hitam milik korban. 1 buah BH warna coklat milik korban. 1 buah dompet warna biru milik korban. 1 buah tas lempang warna merah merek Sophie Martin milik korban. 1 buah tas ransel warna coklat milik korban. Ancaman hukuman pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan pembacaan press release tindak pidana pembunuhan. Motifnya adalah karena teman ini kan berkawan. Jadi dari tersangka ini ingin menggugurkan. Jadi ada yang lain lagi, ya. IRW. Kemudian peran tersangka ini apa dari? Peran tersangka yang merencanakan pembunuhan bersama-sama dengan AA tadi. Sebelum digulingkan dari tebing itu, apakah mereka sempat cekcok atau apa? Karena ditemukan kan mayatnya itu jauh telanjang gitu. Iya. Jadi rekan dari keterangan tersangka bahwa tersangka sampai di Pantai Kukuk itu pukul 12:30, ya 12:30 malam. Nah setelah di situ dia sempat mengobrol di saung, ya, ngobrol di saung, kemudian berupaya untuk mendorongnya, tetapi tidak bisa. Namun dengan berbagai macam cara, akhirnya dia melakukannya dengan cara membackup, membekap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diketahui sekitar pukul 6.30 WIB di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari, Gunung Kidul, saksi 1 melihat ada orang terapung di sekitar pantai. Selanjutnya saksi 1 melaporkan ke Possar dan Polsek Tanjung Sari. Selanjutnya korban dievakuasi ke tepian pantai dan dibawa ke rumah sakit Wonosari. Kronologis ungkap kasus:
pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama unit Reskrim Polsek Tanjung Sari melakukan penyelidikan terhadap saksi menjual bakmi Jawa. Diketahui bahwa pelaku dan korban sempat makan di warung tersebut dan kemudian petugas melakukan cek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari. Didapati identitas dan nopol kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polresta Surakarta, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami, kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik saudara CR, alamat Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan bahwa kendaraan tersebut dirental oleh saudara ERW bersama dengan saudara AA. Dua orang tersebut. Selanjutnya kedua pelaku diamankan di Polres Gunung Kidul. Modus operandi bekap korban dan menggulingkan korban dari atas tebing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.